bersama kami di Ruang Edukasi. Ya. Halo sahabat edukasi. Halo, sahabat edukasi semua. Ya, oke. Di momen ini saya dan Pak Nanang Suprayogi akan membahas topik yang nggak kalah menarik nih dari episode-episode Bincang Asik yang sebelumnya ya Pak. Hmm, Yaitu tentang kedekatan anak dan orang tua. iya. Oke, kita sapa dulu Pak Nanang. Halo Pak. Halo, halo semua pemirsa. Halo. Halo Uto. Halo Semoga sehat-sehat Bapak. selalu ya. Oke, semoga teman-teman yang nonton sehat-sehat selalu ya Pak. Ya, oke. Iya, kali ini kita akan bahas tentang kedekatan anak dan orang tua nih Pak. Hmm, hmm, hmm. Emang sebenarnya sepenting itu ya Pak kedekatan anak dan orang tua. Terus apa sih efek kalau misalnya anak itu dekat dengan orang tuanya? Oke, silakan Pak Nanang. Ya, ini topik yang menarik ya. Bagaimana kita bisa membangun kedekatan antara orang tua dengan anak. Ditanya penting atau enggak? Jawabannya sangat penting ya. Jadi bagaimana antara orang tua dengan anak itu bisa terjalin ya kedekatan yang saling menguatkan karena sebetulnya memang berasal dari satu apa ya keturunan, berasal dari darah daging ya yang sama, sehingga tidak ada alasan untuk tidak bisa mendekat, tidak bisa apa tercipta suatu relasi yang kuat. Nah, mengapa sih penting untuk membangun kedekatan orang tua dengan anak? Ya, tentu banyak ya alasannya, reasonnya. Tapi paling tidak ada beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan. Mengapa orang tua harus bisa membangun kedekatan dengan anak? Yang pertama nih ya, membentuk kepribadian baik anak. Gitu. Jadi setiap anak itu kan sebetulnya terlahir dengan personality yang memang ada yang diturunkan dan ada yang dibentuk oleh lingkungan. Yang diturunkan itu oleh genetik ya dari orang tuanya. Nah, kepribadian itu eh, sesuai dengan teori pembentukan kepribadian ada pengaruh atau faktor dari bagaimana pola asuh, pola didik orang tua dan lingkungan. Nah, kedekatan dengan orang tua itu akan membantu dalam pembentukan kepribadian yang baik pada anak. Sebetulnya anak itu ketika terlahir, kalau dalam keyakinan agama itu adalah suci ya, anak itu bersih gitu. Nah, maka bagaimana ketika kita membentuk anak itu untuk memiliki kepribadian yang baik, salah satu caranya adalah dengan uh, kita mendekat dengan anak. Bagaimana anak merasa nyaman dengan kita merasa nyaman dengan anak kita. Nah, disitulah nanti anak kita bisa terbantu dalam pembentukan kepribadiannya. Oh, gitu ya Pak. Jadi Hmm. dan kepribadian anak itu juga kadang-kadang mirip ya Pak dengan orang tuanya. Iya, ada kalau kita amat-amati ya, ketika kita melihat anak gitu kan, nanti akan ada unsur-unsur, oh ini mirip banget nih bapaknya, mirip banget Hmm, ibunya gitu kan, iya dalam iya benar. perilakunya, dalam sikapnya, cara bicaranya, cara jalannya, mungkin gitu kan, cara bersikap gitu. Hmm. Nah itu karena memang ada genetik yang diturunkan, tapi juga di situ bagaimana orang tua ketika semakin membangun kedekatan dengan anak, maka kepribadian yang baik itulah yang nanti bisa terbentuk pada diri anak. Oh, iya 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 Pak. Mm. Oke oke Pak, paham paham. Yang selanjutnya apa tuh Pak? Nah, alasan lain kenapa kita perlu membentuk kepribadian, membangun kedekatan dengan anak adalah agar anak merasa nyaman untuk konsultasi, untuk curhat dengan kita sebagai orang tua. Nah, ini penting ya, karena anak itu kan dalam perjalanan hidupnya pasti mengalami berbagai masalah, problem, ada gesekan dengan teman, misalnya ada perselisihan, atau dia ada pertumbuhan tubuhnya, kemudian ada kematangan reproduksi, sehingga kemudian secara Hmm. psikologis ada eh, apa ya eh, rasa ketertarikan kepada lawan jenis. Nah,
Dalam perubahan-perubahan seperti itu, penting bagi si anak untuk mendapatkan tempat curhat, tempat Hmm. konsultasi, ya, yang benar, yang tepat, begitu, yang mengarahkan kepada hal yang baik. Jangan sampai anak berkonsultasi, curhat kepada orang yang tidak tepat. Nah, nanti berbahaya karena bisa menjerumuskan. Nah, yang paling tepat untuk jadi tempat curhat, tempat konsultasi bagi anak adalah orang tuanya sendiri. Nah, bagaimana kemudian anak mau berkonsultasi kepada orang tua kalau seandainya secara psikologis misalnya ya, mereka tidak dekat gitu, tidak nyaman. Nah, ini maka penting sekali membangun kedekatan antara orang tua dengan anak agar kemudian anak merasa nyaman untuk berkonsultasi dengan orang tua. Iya, iya, betul Pak. Apalagi sekarang nih Pak, di zaman yang teknologi canggih, media sosial banyak. Hmm. Sekarang curhatnya bukan sama orang tua, bukan sama orang lain, tapi Ah, sama di media sosial Pak nah, curhatnya. Itu yang ya ya, semua padahal orang tahu gitu loh Pak. ya, padahal si media sosial itu kan tidak bisa memberikan Feedback. memberikan apa feedback ya, yang memberikan Mm-mm. feedback orang lain. Tapi orang lain Iya, itu kan kita tidak bisa membatasi siapa iya saja yang betul. membaca itu kemudian mungkin memberikan respon. Nah, bahaya kalau seandainya respon atau feedbacknya itu adalah yang menjerumuskan, ya kan? Betul. Nah, itu jadi Iya. berbahaya. Nah, jadi kedekatan antara orang tua dengan anak ini akan sangat membantu agar anak benar merasa nyaman untuk berkonsultasi dengan orang tua. Iya, 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 betul, Ya. betul Pak. Nah, ada lagi alasan yang menurut saya penting, kenapa Hmm. orang tua harus dekat dengan anak, karena anak akan mematuhi nasihat orang tua. Ketika Hmm. kita dekat dengan anak ya, maka anak akan segan, anak akan apa ya, menghormati kita gitu. Maka apa yang kita sampaikan, apa yang kita nasihati akan didengar dan dipatuhi tanpa ada perasaan tertekan gitu. Karena anak yakin bahwa yang disampaikan oleh orang tua, nasihat-nasihatnya itu adalah nasihat-nasihat yang benar, yang bermanfaat begitu. Jadi ini Hmm. penting sekali ya. Terkadang orang tua kan misalnya ada orang tua yang merasa, ah aku percuma ngomong ke anak karena nggak didengar gitu. Nah itu jadi orang Iya. tuanya kan merasa merasa apa ya, sedih, merasa kesal juga gitu ya. Nah itu sebetulnya karena memang harus dibangun dari sejak awal. Bagaimana ketika Hmm. anak bertumbuh ya besar itu kita bangun ya kita pupuk kedekatan kita dengan anak, maka dengan seperti itu nasihat-nasihat yang kita sampaikan ke anak akan didengar dan ya akan dipatuhi Iya, gitu. betul ya Pak. Kadang-kadang Hmm. kalau misalnya anak itu nggak dekat sama orang tuanya, dia mau saat orang tuanya menasehati, dia itu mikir, siapa kamu gitu, kayak ke orang tuanya Ya. dia aja nggak Hmm. pernah ada di dekatnya, dia nggak pernah kasih Ya. perhatian gitu. Jadi bagaimana Hmm. anak itu mau mendengarkan nasihatnya gitu ya Pak? Ya. Ya begitulah jadi penting lah bagaimana kita sebagai orang tua untuk selalu apa ya berusaha ya eh, membangun kedekatan dengan anak. Iya. Terus Ya, masih ada lagi tuh Pak alasan ya lain. hal lain lagi yang juga Mm-mm. sangat penting adalah agar kemudian anak menjadi lebih berbakti kepada kita sebagai orang tua. Hmm. Di apa ya dalam ajaran-ajaran tentang moral, tentang agama, ya kita pasti akan mendapati bahwa orang tua itu harus dipatuhi oleh anak. Ya. Tapi bagaimana mungkin anak akan patuh ke orang tua, akan berbakti kepada orang tua kalau seandainya anak nggak merasa apa ya nyaman gitu untuk dekat dengan orang tuanya. Misalnya kalau ada konflik ya, yang dan itu misalnya terjadinya terus menerus ya, sehingga Hmm. respect anak kepada orang tuanya mungkin akan berkurang bahkan mungkin hilang. Iya. Ada beberapa kasus di mana kemudian orang tua merasa apa ya, semacam give up gitu untuk mendidik anaknya, tapi di sisi lain anak merasa sudah jengah gitu, terlalu merasa dikungkung, terlalu merasa di apa ya, atur, terlalu Hmm. merasa di apa, tidak ada kebebasan gitu. Nah, sehingga kemudian yang terjadi adalah antara orang tua dengan anak tidak akur. Ini yang rugi dua-duanya, ya. Nah, maka kedekatan dengan anak yang dibangun itu dari sejak kecil itu akan menjadikan anak lebih berbakti.
ya. Terus hingga sampai akhir, sampai masa tua nanti ya, gitu. Iya, Pak. Itu kalau zaman sekarang tuh disebutnya strict parents. Jadi dia tuh merasa dikekang oleh orang tuanya. Apa yang dia mau itu nggak dikasih sama orang tuanya. Ah, Sehingga dia apa berkoar-koar gitu di media sosial. Dia iri hmm, sama orang apa sama anak teman-teman temannya yang yang lain orang yang tuanya merasa itu iya dihargai ah, sama orang tuanya oke, seperti itu, Pak. oke. Nah, itu banyak kasus ya yang kemudian akhirnya orang tuanya menyesal, anaknya juga nanti kemudian hari juga menyesal karena Hmm, kondisi yang seperti itu ya. Ya diharapkan jangan sampai terjadi penyesalan lah ya. Maka dari sejak awal kedekatan antara anak dengan orang tua, kedekatan antara dua apa ya person itu harus terus dikuatkan, dibangun dan dikuatkan. Dan ini yang penting lagi adalah eh, menjadi teman orang tua hingga usia senja nanti. Jadi orang tua kan akan semakin menua, betul. semakin lemah, semakin tidak berdaya dan semakin membutuhkan bantuan orang. Siapa yang akan membantu orang tua di saat mereka sudah lemah, di saat sudah tidak punya banyak daya? Ya anaknya lah yang akan membantu. Maka bagaimana mungkin anak itu akan dengan sukarela membantu berbakti pada orang tuanya di usia senja nanti kalau kedekatan antara mereka tidak dibangun dari sejak dini gitu. Nah, ini jadi sebetulnya adalah investasi ya. Orang tua ketika membangun kedekatan dengan anak itu adalah investasi. Dan menurut saya investasinya investasi dua alam. Investasi di alam dunia yang nanti akan kita dapatkan sampai masa tua kita, dan investasi di alam akhirat di mana ketika nanti orang tua itu sudah meninggal, anak-anak masih tetap eh, apa ya terjalin ikatannya dengan terus-menerus mengirimkan doa-doa kebaikan untuk orang tuanya yang sudah meninggal begitu. Jadi inilah mengapa penting sekali bagi orang tua untuk terus membangun kedekatan dengan anak-anaknya. Oh gitu Pak, berarti tadi ada 5 alasan ya Pak yang tadi saya Hmm. tangkap Hmm. dari Bapak, mengapa orang tua harus membangun kedekatan dengan anak. Ya, Saya review kembali ya Pak, yang pertama oke. itu kenapa orang tua harus membangun kedekatan dengan anak? Yang pertama karena bisa membentuk kepribadian baik anak. Terus Hmm. yang kedua, anak akan merasa nyaman untuk berkonsultasi dengan orang tuanya. Iya. Yang ketiga, anak itu akan mematuhi nasihat orang tuanya. Yang Hmm. keempat, menjadikan anak lebih berbakti kepada orang tuanya. Dan Hmm. yang terakhir yaitu menjadi teman orang tuanya hingga usia senja nanti. Betul ya? Betul tuh, Pak. Ya, ya, itu tentu masih ada banyak alasan lain lagi ya. Tapi paling Hmm. tidak supaya tidak terlalu banyak yang diingat lah. Ya, Oh iya. itu menurut saya Poin-poin eh, pentingnya ya, Pak. poin-poin penting ya yang Hmm. menjadi alasan kenapa kita sebagai orang tua harus terus membangun kedekatan kita dengan anak begitu. Oke, oke sahabat edukasi, menarik banget kan tadi pembahasan kita tentang kedekatan orang tua dengan anak. Betapa pentingnya peran orang tua untuk anaknya. Kedekatan itu juga harus dibangun sejak dini sampai akhir hayat gitu, sampai Ya. nanti orang tuanya sudah menua dan anaknya juga sudah dewasa karena nanti Ya. yang tadi itu bisa menemani di usia senjanya. Hmm. Oke, Pak Nanang, terima kasih ya Pak Ya, atas sama-sama Iko, waktunya. terima kasih. Dan semoga para pemirsa juga selalu senantiasa mengalami kedekatan, interaksi dengan orang tuanya, anaknya, dengan terus lebih baik dari masa ke masa. Amin, Ya. amin ya Pak. Makasih ya Pak. Oke, Oke, kita tutup sampai ya jumpa Pak. lagi. Sampai Ya, jumpa. oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.